Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan untuk Anda semuanya. Kembali lagi di Onet, obrolan tunanetra, obrolan yang fleksibel, yang santai dan juga intens, tentunya bersama saya Dani Panglong. Alhamdulillah saat ini saya sedang berada di rumah Bapak Haji Udin Kusnaidi, SEMSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wilujeng Sumping di Sukabumi kan. Hatur nuhun Bapak. Ini Sukabumi apa ya? Sukabumi namanya. Bapak asli orang Sukabumi? Saya kelahiran di sini, besar di sini, dan semua di sini. Cari makan juga di sini. Masya Allah, alhamdulillah. Bapak, saya juga mau mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi masyarakat Kabupaten Kuningan ya Pak ya. Pak, saya panggil Bapak atau gimana Pak ini? Bebas. Bapak aja Pak ya. Pak Haji, tentunya semua masyarakat Kabupaten Kuningan sudah mengetahui Bapak calon wakil Bupati nomor urut 3 dengan Bapak Haji Yanwar ya. Iya. Dan juga ada 7 visi misi pasangan Bapak dan Pak Yanwar yang dipublish ya Pak ya di masyarakat Kabupaten Kuningan. Pak, ketujuh visi misi itu, ketujuh poin itu Pak, apa landasannya Pak? Dasarnya akhirnya Bapak mengeluarkan 7 poin itu. Yang pertama, saya mengucapkan selamat siang kepada warga masyarakat Kabupaten Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tepang, salam kenal dengan saya Haji Udin Kusnaidi, calon wakil bupati bersama Pak Haji Yanwar Prihatin nomor urut 3 di Kabupaten Kuningan. Jadi begini Kang, sesuai tadi atas pertanyaan yang disampaikan, kami membuat visi misi ini tidak terlepas daripada visi misi pemerintah pusat, karena dalam tatanan pemerintahan ketika calon bupati dan wakil bupati itu sebaiknya seharusnya di kabupaten ataupun kota membuat visi misi harus selaras dengan visi misi pemerintah, baik itu pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, sehingga nanti ke depan insya Allah kita diberikan mandat dari rakyat dan izin dari Allah, apapun bentuknya, apapun jenisnya, setiap program pemerintah yang akan dicanangkan dan dikeluarkan itu akan sesuai dengan visi misi di daerah, sehingga daerah akan bisa membangun. Kalau tidak selaras dengan visi misi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, maka ketidakselarasan ini akan menghambat dan pembangunan di suatu daerah ini akan stuck dan tidak berjalan. Seperti itu, dasarnya itu. Berarti secara simpelnya Pak, yang tadi Bapak paparkan adalah visi misi Bapak selaras dengan pusat. Harus selaras. Harus selaras. Siapapun ya? calon pemimpin di daerah, baik itu kota kabupaten, harus selaras agar pembangunan ini bisa berjalan sinergi. Betul. Dari Dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi sampai ke pemerintah daerah, sehingga value-nya adalah rakyat yang akan bisa menikmati itu. Betul Pak. Pak, sebelum melanjutkan obrolan nih, ada onetos di rumah gitu ya, masyarakat Kabupaten Kuningan gitu. Pak Haji Udin ini apa namanya, mohon maaf ini Sida Mulia ya tadi? Sukamukti ya Mas. Itu Sida Mulia siapa ya Pak ya? Saya tetangga sebelah. Tetangga sebelah. Tapi Bapak memang betul-betul ya asli gitu ya Pak. Orang tua dari Kuningan juga sama? Orang tua saya kelahiran di Sukabumi, ibu saya, bapak saya, leluhur saya juga dari Kuningan asli, dari sini asli. Kita tidak ada turunan dari luar Kabupaten Kuningan. Berarti between ya oneters ya gitu Pak. Pak Haji between. Nah Pak, tentunya sebagai masyarakat gitu ya Pak, pengen mengetahui Pak Udin itu siapa gitu. Nah, dan ada poin terpenting dulu yang ingin masyarakat Kabupaten Kuningan ketahui Pak. Bapak itu kan kemarin ini kan sudah mencalon di DPR ya Pak ya, DPRD ya Pak ya. Yeah. Lalu mengarahkan nahkodanya itu beralih gitu ya dari legislatif ke eksekutif gitu. Itu landasan apa Pak? Kenapa Bapak sepertinya mau mengalihkan sesuatu gitu? Atau memang itu keinginan Bapak gitu?
Saya tahun 2018 pun ikut pilkada. Cuman pada saat itu Allah belum mengizinkan saya untuk bisa memimpin di Kabupaten Kuningan. Dan 2019 kita masuk di legislatif. Alhamdulillah selama 5 tahun kita sebagai anggota DPRD di Kabupaten Kuningan. Dan insya Allah banyak hal juga yang sudah kita kerjakan, tapi saya belum merasa maksimal. Intinya seperti itu. Harus kita ketahui bahwa kebijakan ini adalah sesuatu hal yang sangat penting. Kebijakan ini adalah sesuatu hal yang sangat urgent bagi kita untuk melakukan sesuatu. Hal yang terpenting adalah, ini saya contohkan, ketika kita belum masuk ke dunia politik, ketika kita hanya menjadi masyarakat biasa, kita ketika akan membangun atau memberi bantuan sesuatu kepada masyarakat, itu nilainya tidak akan signifikan, Pak. Nilainya hanya kecil, hanya ala kadarnya. Nilainya hanya semampunya kita, karena itu menggunakan anggaran pribadi. Contoh, ketika kita datang, ada saudara, teman, atau sahabat kita datang, akan meminta bantuan perbaikan jalan, akan meminta bantuan perbaikan pondok pesantren, akan ada UMKM yang minta bantuan permodalan, ada UMKM yang minta bantuan perizinan, ada koperasi yang bisa dibina. Ketika sebagai masyarakat biasa, ruang gerak kemampuan kita ini sangat terbatas. Tapi ketika kita masuk di dunia birokrasi, kita akan leluasa untuk bisa membantu mereka. Itu nilai poin plus kenapa saya terus berkiprah di dunia politik, kemarin di DPRD, dan sekarang saya mencalonkan kembali sebagai wakil bupati bersama Pak Haji Anwar. Poinnya adalah saya ingin membuka lebar kebijakan-kebijakan yang saya ingin miliki untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Kuningan. Karena masih banyak poin, masih banyak hope, harapan yang saya ingin kerjakan untuk masyarakat Kabupaten Kuningan. Tidak terlepas dari itu, semua ini saya lakukan. Kalau saya hanya mengejar jabatan, tanggal 8 kemarin saya sudah dilantik dan saya sudah value-nya sudah sangat jelas. Betul. Tapi karena saya merasa bahwa harus ada kebijakan besar yang saya ambil untuk melakukan apa yang dalam hati dan pikiran untuk berbuat kepentingan masyarakat banyak, saya harus loncat ke sini. Karena kebijakan yang ada di pemerintah itu adanya bupati dan wakil bupati. Berbeda dengan DPRD. Ini akan perbedaannya sangat luar biasa sekali. Tidak sama kebijakannya antara pemerintah dan DPRD. Tapi risikonya besar kan, Pak? Ya, secara personal ya, secara personality, pilihan Bapak ini sangat dalam tanda kutip ya Pak, sangat berbahaya gitu Pak. Sangat bisa menguntungkan dan merugikan gitu, Bapak pribadi. Nah, tekad apa sih yang Bapak pegang teguh gitu sehingga Bapak mau menjadi calon wakil saat ini? Hidup itu pilihan. Betul. Kalau kita sudah merasa hidup ini merasa dalam satu zona nyaman, buat apa kita hidup? Saya tidak merasa mencari zona nyaman dalam setiap kehidupan apapun, baik itu dalam secara bisnis, dalam dunia politik, dalam dunia apapun. Semua akan mencari zona nyaman. Tapi saya belum bisa menemukan titik zona nyaman di mana saya bisa berbuat untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang lebih besar lagi untuk kepentingan masyarakat. Resikonya sangat luar biasa besar, tapi ini perjuangan. Betul Pak. Saya hari ini mundur. Mungkin masyarakat bisa menilai mundurnya saya ini kan berarti jabatan hilang. Kalau melihat value juga hilang. Tapi tidak jadi persoalan bagi saya. Karena saya sedang mengejar sesuatu yang ingin saya perjuangkan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Berarti poinnya sudah dapat, Pak Udi ingin memperjuangkan kebutuhan masyarakat ya Pak ya? Kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat ya Pak ya? Tapi kebutuhan masyarakat tidak mungkin saya ini semua. Betul Pak. Tapi tadi saya pengen meralat sedikit bahwa di dalam pemerintahan birokrasi yang menjadi pengambil kebijakan tentunya adalah bupati dan sekda Pak. Betul atau tidak? Dalam hal ini bupati adalah pimpinan daerah. Sekda ini adalah ketua tim TAPD, tim pemerintah, tim
anggaran daerah ya, ketua tim anggaran daerah. Tetapi pemerintah ini leadershipnya adalah seorang bupati, Pak. Di situ ada 3 komponen, bupati, wakil bupati, karena bupati ini adalah jabatan politik. Betul. Sementara sekda adalah jabatan karir. Tetapi walau bagaimanapun, walaupun jabatan karir, sekda itu harus tunduk, taat dan patuh kepada bupati, karena sebagai leading sektor, kepanjangan tangan daripada bupati untuk menselaraskan program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah yang notabene di sini leadernya adalah bupati. Betul. Nggak mungkin lah bupati dan wakil bupati harus melaksanakan program-program itu. Nah, panglimanya adalah sekda. Sekda itu kan di bawahnya ada kepala dinas, kabid dan lain sebagainya sampai ke bawah. Tapi tetap harus bersama-sama antara bupati, wakil bupati dan sekda itu penuh kerukunan, penuh niatan baik, kebersamaan, bagaimana mengolah pemerintah ini ke depan lebih baik. Betul, betul Pak. Nah Pak, dari tadi yang Bapak paparkan, Bapak mengatakan bahwa ingin memperjuangkan kepentingan apa ya, masyarakat. Menurut Bapak, kepentingan yang krusial saat ini yang di Kuningan, yang relate dengan hari ini itu apa Pak? Hari ini masih banyak sekali contoh kecil ya di bidang ekonomi. Hari ini UMKM masih stuck seperti di situ. Hari ini UMKM belum bisa melakukan plot loncatan yang sangat tinggi sebagai bagaimana caranya mereka ini sebagai bisnis, seorang pebisnis. Tapi saya masih melihat masih terlalu banyak seremonial-seremonial yang dilakukan, sehingga para UMKM ini hanya beberapa saja yang mereka bisa melakukan usahanya dengan baik. Saya nanti ke depan berharap ada satu kerjasama yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha. Betul, betul. Kita sudah menyiapkan program ke depan yaitu B2B, business to business, Z2G, government to government, pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan company, perusahaan. Artinya apa? Ini akan kita kolaborasikan untuk meraup, membina, melakukan pekerjaan bisnis ini antara pelaku UMKM, pemerintah, dan pengusaha. Betul. Karena ini kalau tidak dilakukan, ini hanya akan berputar seperti ini saja. Ini sudah kita kaji, apa yang harus dilakukan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita perbuat untuk kemajuan masyarakat pelaku UMKM. Betul. UMKM ini maju, lihat ekonomi itu akan berjalan terus sehingga tingkat kesejahteraan akan meningkat. Banyak efek domino ketika pemerintah ikut campur, UMKM ini maju, Betul. berjalan dengan baik, semuanya akan fokus melakukan itu. Side efeknya terhadap perputaran ekonomi di suatu daerah. Betul. Yang pertama ekonomi, lalu yang kedua apa yang ingin Bapak cepat-cepat selesaikan Pak? Yang jelas di pertanian, Kabupaten Kuningan sebagai kabupaten agro, bisnis agroindustri, pariwisata, pertanian ini saya sudah siapkan bagaimana ke depan Kabupaten Kuningan akan dijadikan sebagai rujukan pertanian nasional. Jangan sampai karena saya pelaku Pak, dulu banyak sekali Kabupaten Kuningan bisa mengirim produk-produk pertanian, hasil pertanian ke luar kota. Hari ini sama sekali sudah tidak ada. Bahkan Kabupaten Kuningan mengambil pertanian dari kabupaten lain, wilayah lain. Ini kita, insya Allah kita siapkan pola dan kemitraannya akan seperti apa agar Kuningan akan menjadi kembali kabupaten yang maju di bidang pertanian. Betul, Pak. Salah satunya dengan pertanian modern. Pertanian modern. Salah satunya kita juga bekerja sama dengan company, dengan perusahaan. Tadi saya katakan hampir semua stakeholder yang akan kita kerjakan akan menggunakan sistem kerjasama pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan perusahaan, pemerintah dengan ya itu G2G, pemerintah dengan pemerintah, G2G, pemerintah dengan company, perusahaan, dan B2B, business to business. Artinya hari ini harus jadi catatan nih, pemerintah harus berbisnis. Artinya bukan berbisnis sebagai perusahaan, bukan berbisnis dengan rakyat, tapi pemerintah harus berbisnis untuk kepentingan rakyat. Berbisnisnya dalam segi hal bagaimana caranya Kabupaten Kuningan
pemerintahnya bisa mengembangkan masyarakat menjadi pebisnis unggul, sehingga ekonomi di Kabupaten Kuningan ini akan maju dan berkembang dengan pesat. Tapi saat ini masih membutuhkan investor-investor Pak untuk datang ke Kuningan? Investor itu harus Pak. Investor itu harus. Berarti Bapak tidak anti industrial ya Pak? Tidak. Kami tidak anti industri. Justru bagaimana cara Kabupaten Kuningan ini bisa mendatangkan investor dengan lapang terbuka, beri kemudahan mereka berinvestasi. Kenapa? Dengan adanya investor, investasi, membuka suatu lapangan pekerjaan, berapa jumlah orang pengangguran yang akan diserap nanti. Contoh, satu perusahaan saja misalkan, dia bisa membawa 5.000 atau 10.000 karyawan yang bekerja di situ. Kalau gaji UMK hari ini di Kabupaten Kuningan 2,80 ribu sekian, kita asumsikan saja 2 juta. Kalau 10.000 saja masyarakat Kabupaten Kuningan yang bekerja, per bulan itu udah hampir 20 miliar perputaran keuangan yang notabene di situ beredar di Kabupaten Kuningan. Efeknya apa? Maka akan tumbuh kehidupan baru, warung-warung baru, pedagang-pedagang kaki lima baru, tumbuh rumah kos-kosan baru, warung-warung yang tadinya tidak ada menjadi ada, akan tumbuh kembali hunian-hunian baru. Semakin banyak orang bekerja, akan semakin besar perputaran keuangan, akan semakin besar juga nilai ekonomis yang akan didapat. Dan juga Bapak dengan Pak Yanuar mungkin akan menarik investor ya Pak ya, karena saya rasa juga Pak Yanuar itu banyak relasinya Pak di luar sana ya Pak ya. Ya sepertinya seperti itu. Justru kita akan membuka ruang selebar-lebarnya untuk para investor masuk ke Kuningan. Tujuannya apa? Semakin banyak investor yang masuk dan menanamkan nilai investasinya di sini, akan semakin banyak para pengangguran yang terselamatkan. Amin. Akan semakin banyak orang usaha-usaha baru. Amin. Pergerakan ekonomi di sini akan semakin tumbuh pesat dan berkembang. Jangan sampai kita jadi penonton ini, hati-hati. Jangan jadi penonton, kasihan. Banyak sekali pengangguran tiap tahun yang keluar SMA, SMK, kuliah dan lain sebagainya. Mencari pekerjaan ini sangat sulit. Mereka kerja keluar kemana. Kita nanti coba senantiasa membuka ruang-ruang itu, tapi juga investor yang jangan sampai merusak alam. Betul. Itu Pak. Paling penting. Alam kita jaga Pak. Betul. Berarti memang lapangan pekerjaan di Kabupaten Kuningan menurut Bapak berarti lebih ke pertanian, UMKM berarti ya Pak ya. Itu yang tadi saya tangkap Pak. Lapangan kerja itu bukan hanya di situ Pak. Semua yang menghasilkan nilai value uang itu bisa merupakan lapangan pekerjaan. Betul. Lapangan pekerjaan itu ada yang pekerja, ada yang pengusaha, ada yang mereka juga duduk di rumah karena dia ahli IT dan menghasilkan uang. Betul. Itu juga lapangan pekerjaan. Betul. Orang media juga itu lapangan pekerjaan. Intinya semua yang menghasilkan uang itu adalah lapangan pekerjaan. Kita asumsikan seperti itu, bukan asumsikan, kita katakan seperti itu. Itu Pak, saya sedikit setuju ini yang ini. Orientor saya juga setuju. Memang betul yang namanya itu ujungnya adalah sebuah value-nya adalah memang penghasilan ya Pak ya. Itu. Tapi di poin pertama Bapak dan Pak Yanuar itu justru dicantumkan nomor 1 itu adalah wisata Pak, wisata alam gitu. Apa yang akan Bapak perbuat? Kabupaten Kuningan ini sekarang sudah terkenal di mana-mana Pak. Mempunyai eksotik alam yang indah, punya Gunung Ciremai, alam udara yang begitu dingin. Hampir saya punya teman, punya sahabat di mana-mana itu bercerita tentang keindahan Kabupaten Kuningan. Tempat wisata banyak, tinggal tata kelola nanti yang akan disiapkan. Bagaimana ini masyarakat bisa bermanfaat, Pemda juga bisa mendapatkan penghasilan. Betul. Masyarakat juga bisa bergairah kembali karena dengan wisata, kondisi alam yang seperti ini ya salah satunya wisata yang akan kita olah kembali. Bagaimana wisata di Kabupaten Kuningan bisa menjadi salah satu wisata rujukan nasional. Coba contoh kecil, kita main ke Bali Pak. Di Bali itu orang berwisata tidak hanya di satu kabupaten. Bagaimana adanya circle, hubungan antar kabupaten dengan kabupaten. Ketika ada orang yang wisata, misalkan tidurnya di Cirebon, wisatanya di Kuningan, kopinya di Majalengka, itu tidak jadi masalah. Ataupun nanti ke depan tidurnya di Kuningan, wisatanya di Kuningan, belanjanya di Cirebon, batik Terusmi dan lain sebagainya. Nah, tadi yang pertama saya sampaikan terkait kerjasama G2G, ya. Pemerintah dengan pemerintah. Kita lakukan melalui pariwisata, bekerjasama dengan pemerintah, misalkan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kota Cirebon,
untuk adanya satu wadah ataupun adanya satu kegiatan yang bisa saling menghasilkan. Betul, Pak. Itu di bidang pariwisata. Salah satu nanti yang kita kerjakan terkait kerjasama G2G, pemerintah dengan pemerintah di bidang pariwisata. Ini akan maju, Pak. Betul. Kabupaten Kuningan, Cirebon ini, Cirebon, Majalengka sampai ke sana ke daerah Jawa itu kan sudah dijadi alur tol. Betul. Kita lihat Bandara Kertajati sudah terbuka. Kalau kita diam, kalau kita hanya memikirkan hanya hal-hal kecil, bagaimana masyarakat Kuningan nanti ke depan? Apa kita akan jadi penonton? Kuningan ini bukan kabupaten lintasan, bukan kabupaten tujuan. Jadi harus ada sesuatu hal yang kita kerjakan agar Kabupaten Kuningan ini menjadi salah satu kabupaten tujuan. Betul, Pak. Lalu contoh konkretnya apa, Pak? Contoh konkretnya, apakah sebuah promosi atau pembenahan, pembaharuan tempat-tempat wisata? Contoh konkretnya apa, Pak? Terkait ya tadi contoh konkret, nanti ke depan kita akan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota lain untuk bisa mensinergikan agar bagaimana daya tarik di Kabupaten Kuningan, Cirebon dan sekitarnya mereka itu datang. Betul. Dari luar, tidak hanya dari wisatawan lokal. Wisatawan lokal ini penting. Betul. Kita kan sudah ditunjang dengan Bandara Kertajati. Berarti dengan kata lain dengan cara promosi ya, Pak itu. Oh, promosi sudah jelas. Ya, promosi dan lain sebagainya. promosi, lalu juga mungkin Perbaikan infrastruktur, Betul. penambahan sarana Maksudnya wisata. seperti itu, Pak. Oh iya. Berarti memang Berarti itu kan area lokasinya kan. Betul. Kalau itunya ya apa sih di Kabupaten Kuningan wisata unggulannya apa? Betul. Terus satu hal, Kabupaten Kuningan ini banyak sekali tempat-tempat para leluhur, para tokoh-tokoh agama. Wisata religi apa ya? Salah satunya wisata religi. Kita sedang dan sudah data kan banyak sekali ternyata di Kabupaten Kuningan ini ulama-ulama besar, pendiri-pendiri Islam itu akan kita jadikan wisata religi. Kita sedang mencoba membuka data, nanti kita juga akan bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, tokoh-tokoh budaya untuk menyatukan persepsi. Di samping kita menghormati leluhur, menjaga budaya juga leluhur, ini juga akan dijadikan sebagai daya tarik wisata religi di Kabupaten Kuningan. Betul. Dengan kata lain, Bapak dan Pak Yanur juga memang by data juga ya, Oh, Pak, pasti, ya. pasti. Visi misi tidak hanya omon-omon ya, Pak, ya. Enggak Dan lah. mudah-mudahan ya Pak, masyarakat nanti saya juga kembali kepada masyarakat Kabupaten Kuningan untuk hak pilih itu yang mungkin. Tapi apa sih Pak satu hal yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Kuningan agar mau memilih Bapak dan Pak Yanuar sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kuningan? Saya Haji Kusnedi dan Pak Yanuar mengajak kepada masyarakat Kabupaten Kuningan dari 1.400.000 kurang lebih 1.400.000 jumlah penduduk di Kabupaten Kuningan. Saudara-saudara kita semuanya, hari ini kita sedang disuguhkan kontestasi pilkada dengan 3 pasangan calon. Ini adalah saya yakin orang-orang terbaik yang ada di Kabupaten Kuningan yang sudah dipilih oleh Allah untuk mengikuti kontestasi pilkada. Tetapi hanya 2 orang nanti yang terpilih untuk bisa memanajerial. Yang pertama memanajerial pemerintahan, yang kedua memanajerial masyarakat, yang ketiga memanajerial tatanan ekonomi yang ada di Kabupaten Kuningan. Saya mengajak kepada masyarakat Kuningan, mari kita sukseskan pemilu, mari sukseskan pilkada, yakinkan hati, yakinkan diri, mari kita sama-sama lihat track record calon para pemimpin ini agar saudara-saudaraku semuanya yang ada di Kabupaten Kuningan bisa memilih para kandidat yang hari ini sudah tersuguhkan oleh KPU. Salah satunya pasangan kami dan Pak Yanuar. Saya serahkan sepenuhnya kepada rakyat Kabupaten Kuningan. Insya Allah syukur-syukur memberikan mandat kepada kami, kepada Pak Yanuar dan saya untuk memberikan kesempatan kepada kami mengolah, menata, memanage Kabupaten Kuningan ini untuk kepentingan rakyat Kabupaten Kuningan. Gitu kan. Dan satu lagi Pak, ada gadget gitu yang berteriak Pak. Bapak look at me katanya gitu. Apa yang akan Bapak perbuat untuk gadget? Kita sudah menyiapkan program untuk para gadget
Salah satunya yaitu kita akan membuat suatu kawasan di mana di situ adanya wifi gratis. Wifi gratis ini jangan diasumsikan bahwa untuk main-main, bukan. Karena ini akan berhubungan dengan kewirausahaan para Gen Z. Ini akan berhubungan karena teknologi hari ini, hidup kita tidak terlepas dari teknologi. Kita menyiapkan itu bukan untuk main Mobile Legend, untuk Pak FF, bukan FL, FF. Ya saya nggak tahu lah, nggak pernah kayak gitu. Tapi yang lebih kita siapkan adalah untuk percepatan hubungan, percepatan bisnis. Hari ini teknologi tidak bisa dilepaskan, kan? Semuanya perlu teknologi. Betul. Jadi kita membuat itu untuk kesiapan ke depan. Betul. Tapi Pak, saya mau disclaimer sedikit nih Pak. Dari game yang tadi Bapak sebutkan itu ada hal positifnya juga Pak. Yang harus Bapak ketahui bahwa dari game tersebut para Gen Z itu bisa menghasilkan uang Pak. Betul. Itu Kan saya tidak melihat main game menyalahkan. Enggak. Tujuannya kan kita membuat tempat khusus untuk wifi gratis itu kan untuk circle, di mana di situ para UMKM, para milenial yang mereka konten kreator bisa berkreasi di situ. Betul. Saya tidak berbicara Mobile Legend. Betul. Enggak, maksud saya bukan untuk main-main atau mengganggu sekolah, bukan, tapi lebih kepada kreativitas anak-anak muda di situ. Betul. Untuk kepentingan dirinya. Betul, yang bisa bagaimana caranya menghasilkan cuan, kan itu. Betul Pak. Berarti memang untuk seluruh generasi value-nya adalah penghasilan ya Pak ya, agar kita tidak banyak pengangguran ya Pak. Betul. Mau Gen Z, mau generasi yang generasi gitu kan. Gitu. Yang terpenting adalah memang value-nya adalah penghasilan ya Pak warga ya. Kuningan harus berpenghasilan. Mandiri ya Pak. Mandiri. Pak, ada sebagai closing statement gitu Pak. Silahkan Bapak dari Pak Haji Udin, closing statement untuk Kabupaten Kuningan. Saya Haji Udin Kusnedi dan Pak Haji Anwar sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan. Mari kita sama-sama berpikir positif, berpikir baik agar Kabupaten Kuningan ini baik. Mari kita maksimalkan potensi yang ada di Kabupaten Kuningan. Mari kita bekerja sama, mari kita sama-sama berdoa agar harapan warga masyarakat Kabupaten Kuningan ini bisa terpenuhi, agar masyarakat bisa menikmati dengan apa yang sudah ditinggalkan oleh para leluhur kita, yang hari ini kita sedang berada dan menikmati peninggalan leluhur. Mari kita sama-sama jaga agar untuk kepentingan anak cucu kita ke depan, mereka bisa merasakan indahnya dan suburnya Kabupaten Kuningan yang tercinta ini. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah, amin. Aduh Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Karena sudah banyak menunggu ya Pak ya, ada banyak tamu ya Pak ya. Nah, wanita yang ada di rumah, masyarakat Kabupaten Kuningan, ketika seseorang mempunyai keterbatasan, jangan berpikir tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi ketika kita sudah bisa melakukan apa-apa, jangan berpikir juga harus menjadi seorang pejabat. Jadi marilah kita berguna untuk masyarakat Kabupaten Kuningan, walaupun akhirnya nanti kita tidak jadi pejabat. Pokoknya mudah-mudahan nanti di tanggal 27 November ya Pak ya, bisa melaksanakan semuanya. Nomor berapa Pak pilihnya Pak? Nomor 3. Nomor 3. Bapak hatur nuhun pisan, terima kasih banyak atas waktunya. Sukses terus ya Bapak. Mudah-mudahan semuanya yang terbaik untuk Bapak dan Pak Yanwar ya Pak ya. Pokoknya orientasi yang ada di rumah, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Nanti saya mau ke rumah siapa lagi nih ya gitu. Tungguin aja, pokoknya jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak hatur nuhun pisan. Aduh, masya Allah.